Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada salah satu tempat yang mulia di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi syar'i. Salawat beriring dengan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan agama Islam, mengajak umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa kita akan mempelajari bahasa Arab dengan memakai kitab Durusil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita terakhir di halaman 52 ya. 52 ini sudah kita jawab ya. Sudah kita isi ya. Itu dengan mengisi naatnya. Kalau sebelumnya beralif lam maka dia diisi dengan alif lam. Kalau sebelumnya nakirah maka dia nakirah. Sudah. Kemudian selanjutnya di halaman 53. 53. Lihat tamrin yang ketiga. Tamrin yang ketiga yaitu iqra, baca. Bacalah. Antum baca rukmul awal yang iqra halaman 53. Awal alladhi kharaja minal fasli al-ana minal Indonesia. Kok minal? Min Indonesia. Al-awwalu at-talibu alladhi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. At-talibu alladhi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. Artinya gimana? Pelajar yang pergi itu kharaja keluar. Pelajar yang keluar dari sekolah kelas itu Al-an apa? Sekarang. Pelajar yang keluar dari yang telah keluar dari kelas itu sekarang awalnya itu sekarang dia berasal dari Indonesia. Sekarang ya keluar dari kelas sekarang ya Indonesia. Bukan maksudnya sekarang dia dari Indonesia, besok dia dari Malaysia, bukan.
Ini nggak lengkap ya. Sekarang barusan sebenarnya Boleh. Sekarang nggak boleh. Karena al-an sekarang. At-talibul ladzi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. Nah, talib ini berapa orang? Berapa talibnya? satu orang. Masih satu. Kita belum belajar 2 atau 3 kan? Maka asalnya satu. Masih mufrad. Masih mufrad. Siswa talib alladhi yang ya yang jangan panggil yang, jangan panjang kali yang aja. Yang telah keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Nah, at-talibu, itu sebagai apa? Mubtada. Apa mubtada? Yang di awal kalimat, kata yang di awal kalimat. Dan ini tandanya apa? Mubtada di sini. Masya Allah. Beralif lam. Beralif lam. Alladhi apa? Isim mausul. Kharaja fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kata kerja yang sudah terjadi, telah terjadi. 6. Kharaja fi'il. Setiap fi'il butuh kepada fa'il. Mana fa'il? Ada selahnya? Nggak ada selahnya ya? Ya, nggak ada selahnya. Jadi gimana caranya menentukan fa'ilnya, menjawab fa'ilnya? Dhamir mustatir. Kecuali ada selahnya. Ini fa'ilnya sebelumnya. Jadi jawabannya dhamir mustatir. Dhamir tersembunyi. Takdir huwa. Kembali ke Masya Allah. Dari kelas sekarang min Indonesia. Dari Indonesia. Tadi kita sudah menjawab tolib. Tolib tadi sebagai apa? Jadi yang belum apa? Kabarnya. Kan belum kabarnya. Nah, mana kabarnya? Jangan minal. Min Indo. Apa tanda kabar di sini? Kok boleh kabar? Apa tandanya? Tanda kabar di sini apa? Ciri-cirinya apa? Jangan, bukan. Bukan tuh. Hah? Apa? Apa? Sibhul jumlah. Nah, jar majrur. Jar majrur. Jar majrur. Nah. Jadi khabarnya min Indonesia. Karena kalau tidak ada min Indonesia, ya kalau khabar yang bukan Indonesia, nanti susah kita terjemahnya. Jadi at-talibul ladzi telah keluar si talib yang telah keluar dari kelas sekarang ya min Indonesia. Jadi yang menyempurnakan itu min Indonesia. Yang mau dikabarkan bahwa si talib itu dari Indonesia, bukan bahwa dia keluar. Dari kelas. Oh itu enggak, lain-lain. Nanti Anda jelaskan. Anda sebut nanti. Jadi minal fasli jangan, nggak bisa jadi khabar. Kalau khabar nanti min Indonesia jadi apa? Sedangkan harus ada min Indonesia, ya kan? Kalau nggak lengkap nanti.
Ya, makanya yang jadi khabar ya min Indonesia. Itu baru lengkap. Jadi yang mau dikabarkan adalah asal si Thalib itu, bukan status dia masih di kelas atau keluar, bukan. Nah, itu cara melihat kabarnya. Dua, antum. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi. Ya, ntar dulu ya. Tadi terakhir min Indonesia, dari Indonesia. Jar majrur. Nah, Indonesia majrur berarti kan? Dia majrur. Karena kemasukan huruf jar. Nah, i'rabnya apa? Hah? Itu tandanya. I'rabnya dulu. I'rabnya apa dulu? Marfu, mansub, majrur itu kan? Nah, ini apa i'rabnya? Hah? Majrur. Itu nanti tandanya. I'rab dulu. Ya kan? Majrur kan? Nah, kenapa majrur? Karena kemasukan huruf atau pasti dia majrur, otomatis dia Nah, di sini kemudian tandanya apa? Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Kasrah yang dikira-kira. Karena dia tidak bisa dibuat kasrah di akhir, nggak bisa. Mau ada huruf jar atau nggak ada huruf jar, tetap dibaca Indonesia. Min Indonesia. Tidak ada huruf jar, tetap Indonesia. Jadi kenapa dibilang i'rabnya majrur? Karena ada huruf jar sebelumnya. Nah, tandanya ya kasroh. Kasroh. Tanda kasroh apa? Ada dua, ada kasroh dhahirah, kasrohnya nampak, kasrohnya seperti alal maktabi, fil kitabi, itu kan? Nah, itu dhahirah, nampak kasrohnya. Maksudnya nampak itu bisa dibuat kasrohnya. Walaupun di kitab undul kan nggak ada harokatnya. Jadi tapi bisa dibuat kasrohnya. Nah, berbeda dengan Indonesia. Indonesia kasroh, tetap kasroh, ya muqaddarah. Muqaddarah apa? Dikira-kira. Di atas alif. Diakhiri dengan alif maksurah. Itu ini Indonesia atau nama negara yang lain seperti Almania, Jerman, apalagi Malaysia, Indonesia, Australia, tapi nggak ada di sini ya. Australia, Faransa, Prancis, Ingkaltara, nggak, Filipina nggak. Udah tuh ya, udah Filipina, udah kayaknya. Filipina itu diakhiri dengan nun, bukan alif, nun, maka biasa ya. Biasa. Tapi ini diakhiri dengan alif. Ada satu lagi yang modelnya apa? Alifnya seperti apa? Seperti ya. Seperti apa? Ya, mustashfa. Diakhiri dengan alif ini bukan ya. Seperti Musa. Isa. Diakhiri dengan alif. Ini juga nanti berlaku i'rab muqaddarah. Atau ini apa namanya nih? Masjid, musalla. Musalla. Juga diakhiri dengan alif maksurah, musalla. Yang model satu lagi itu yang umumnya di nama negara, itu yang bentuknya memang alif dia, bukan alif seperti ya. Itu dua-duanya ini namanya alif maksurah. Isim yang diakhiri dengan alif maksurah berlaku apa? I'rab muqaddarah. Yang selain ini i'rab dhahirah. Selain ini dhahirah. Ya. Asinu minasini. Filipino minal Filipini.
bukan Filipina ya. Filipina bahasa Indonesia, bahasa kita. Pahim tuh, paham ya? Eka paham ya? Tadi ya, ya lanjut. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang di atas meja kepunyaan guru. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarris. Kitab yang 'alal maktabi ada di atas meja lil mudarrisi, kepunyaan guru. Nah, Bang Furqan, Al-Kitabu sebagai apa? Ahsan. Alladzi itu apa namanya? Iya, isim mausul. Kata sambung. Tadi kitab mubtada. Khabarnya lil mudarrisi. Bentuknya apa? Jar majrur. Masya Allah. Jadi al-kitabu mubtada lil mudarrisi khabar. Maksudnya kitab yang ada di atas meja, jadi alal maktabi nggak bisa jadi khabar, nggak bisa jadi khabar. Lil mudarrisi yang jadi khabar. Yang mau dikabarkan, ya kitab ini punya siapa? Bukan tempatnya di mana, bukan. Posisinya di mana, bukan. Tapi kepunyaan siapa? Milik siapa? Nah, jadi kitab yang ada di atas meja ini kepunyaan guru. Lil mudarrisi, kenapa dibaca si? Nah, i'rab mudarrisi apa? Mudarrisi, iya. Tanda jarnya? Tanda jarnya apa? Majrur, tanda jarnya? Kasrah, dhahirah. Nampak ya? Nampak. Tapi ini enggak nampak nih. Tapi bisa dibuat ya, bisa. Berbeda dengan muqaddarah. Pak Jul paham ya? Nah, paham. Nggak paham tanya aja sama. Iya, Masya Allah. Nah, Al-Thalith. Antum baca. Kanan kiri. Liman hazal qalamul jamil. Jangan lam enggak, jangan dipanjangin. Jangan panjang lamnya. Kan enggak ada alifnya. Liman hazal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Artinya pulpen ini pulpen siapa yang bagus? Kepunyaan siapa pulpen yang bagus ini? Yang ada di atas meja. Coba ulangi lagi, maratan tsaniyah. Artikan sekali lagi. Kepunyaan siapa pulpen yang bagus ini? Yang ada di atas meja. Ya, benar. Liman hadzal qalamu al-jamilu alladhi 'alal maktabi. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Kepunyaan siapa? Ya, pulpen yang indah ini, pulpen yang bagus ini, alladzi yang di atas meja. Jadi liman itu man kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar. Lam apa namanya ini? Lam huruf jar.
Lam huruf jar. Di antara huruf jar itu yaitu lam. Lam yang bermakna apa? Kepemilikan. Lam bermakna kepemilikan. Jadi kalau diartikan liman, milik siapa? Ya. Atau nanti terkadang diartikan untuk liman. Untuk siapa? Terkadang milik siapa? Ya. Lillah. Untuk milik Allah. Nah. Liman hadzal qalamu al-jamil. Al-qalamu sebagai apa? Ustaz Andi? Bukan, mubtada tengah-tengah. Apa? Iya. Bukan. Akhi Denny, Masya Allah. Apa tanda pada? Iya, badal. Badal. Al-Jamilu sebagai apa? Iya, nah, man'utnya? Iya, alladzi mausul alal maktabi. Nah. Jadi al-qalam tadi badal. Nah, liman ini sebagai apa? Yang jelas bukan sebagai mubtada, Yang jelas bukan sebagai mubtada. Naam. Ar-rabi'u. Antum baca? Ada, tapi ini model lain. Jadi kita jelaskan dulu yang mubtada di awal. Yang biar gampang ya. Ini bisa jelaskan waktu yang lain. Al-baitul kabirul ladzi min dzalika bai'un. Hah? Baca terus. Lil waziri. Artinya? Rumah besar. Rumah Al-Kabiru sebagai apa dulu? Jadi diartikan gimana? Rumah. Terus? Yang lagi? Yang telah fi dzalika syari' itu jalan. Fi dzalika syari'i. Rumah yang besar yang telah engkau berikan kepadaku. Ini nggak pakai telah nih, nggak ada telah nih. Ketelah berarti kalau anda artikan telah, setelahnya itu fiil madhi, telah, gitu kan? Telah pergi, telah keluar, gitu kan? Nah, ini nggak ada telahnya. Iya. Kepunyaan wazir, kepunyaan mantri. Rumah yang besar yang ada di jalan itu milik atau kepunyaan menteri. Menteri atau gubernur lah.
Bukan Brigjen nih. Nah, jadi al-kabiru, kenapa dibaca kabiru? Kenapa dibaca kabiru? Hah? Nah, al-baitu dibaca kenapa? Masya Allah. Al-baitu mudzakkar apa muannats? Muannats. Mudzakkar. Ini ta bukan ta ta'nis, bukan ta marbuthah, ya. Tapi ta asli dia, ta asli. Ta memang ya ta tapi dia tetap mudzakkar. Alladzi isim mausul. Nah, di sini ya antum perhatikan dari tadi alladzi. Nah, alladzi ini isim mausul. Nah, ada nanti isim mausul untuk yang muannats, ada isim mausul yang untuk mudzakkar. Nah, alladzi mudzakkar apa muannats nih? Mudzakkar, dia mudzakkar. Muannasnya apa nanti? Allati. Karena sebutkan sekarang biar tahu nanti perbedaannya ya. Jadi allati itu muannats. Nanti kalau ada allati, nah alladzi mudzakkar. Berarti dia menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Berarti yang sebelumnya itu sebelum isim mausul semuanya mudzakkar. Kalau allati berarti sebelumnya muannats. Nah, alladzi ini juga bisa untuk selama mudzakkar ya, bisa juga untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Selama itu mudzakkar, masih mudzakkar. Ya, boleh yang untuk yang berakal, at-thalib contohnya di sini yang pertama. Thalib berakal tidak berakal? Berakal manusia. Jadi alladzi isim mausulnya. Yang nomor 2, alkitab berakal tidak berakal? Tidak berakal, tetap alladzi juga. Tetap alladzi. Nah, karena at-thalib sama alkitab sama-sama dari sisi dia mudzakkar, bukan permasalahan berakal atau tidak. Paham ya? Nah, dia memang Masya Allah nih, pembahasan bahasa Arab ini kalau hanya sekedar hafal mufradat itu gampang, itu siapapun bisa. Tapi ini pembahasan kaidah ini, pembahasan kaidah. Ya. Setiap kalimat ada kedudukannya. Kemudian ada kaitannya dengan yang sebelumnya atau kaitan yang setelahnya. Masya Allah bahasa Arab ya. Jadi ana harapkan antum bisa semua. Ya, bisa ya. Semoga Allah mudahkan. Ini kalau antum dah bisa, Masya Allah. Kata antum di komposisi minuman sarimi itu kan ada bahasa Arab. Antum baca itu. Antum baca itu. Kalau sudah mulai bisa, Masya Allah. Ya baca tahu salah itu Yang penting kuasai dulu kosakatanya, mufradatnya. Nah, itu intinya. Jangan belajar kaidah tapi mufradat nggak dihafal. Nah, jangan juga ya. Harus hafal mufradatnya. Paham ya? Alladzi untuk mudzakkar, baik berakal atau tidak berakal. Jadi yang tadi al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil wazn. Rumah yang besar yang ada di jalan itu milik menteri. Nah, al-baitu mubtada, al-kabiru man'utnya alladzi isim mausul mudzakkar apa muannats? Mudzakkar, karena sebelumnya mudzakkar yaitu al-bait. Azan dulu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang ini saya dua ya. Caranya begini. Sure. Gimana? Oh. Ya, sama. Bapak paham, Bapak? Paham? Iya, ada. Karena Pak Jul ya, wajar lah karena tidak dari awal ya. Tapi insya Allah kalau diikuti bisa. Jadi
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tadi nomor 3 4 Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syar'i lil wazn. Jadi tadi al-baitu mubtada, kabirun na'at, alladzi saya mausul untuk yang muzakkar, tapi di sini tidak berakal untuk yang tidak berakal. Al-bait, rumah. Fi dzalika syar'i. 6, tadi dibaca fi dzalika syar'i. Nah, kenapa dibaca fi dzalika syar'i? Kalau dijawab majrur karena kemasukan huruf jar, salah, karena yang kemasukan huruf jar itu ke dzalika, bukan ke syari'. Iya, dia apa? Badal. Kenapa? Setelah isim syara' ada isim syara' ada isim beralif lam. Jadi berarti kan badal mengikuti yang sebelumnya dalam hal i'rabnya kan? Berarti otomatis di sini apa? Syar'i berarti yang sebelumnya juga majrur. Kenapa dia majrur zalika? Kemasukan huruf jar. Kenapa enggak dibaca zaliki? Karena dia mabni, isim yang tidak bisa berubah. Tetap dibaca zalika. Mau dia mubtada nanti tetap zalika. Ada huruf jar, tetap zalika. Nah, paham ya? Jadi syar'i majrurnya bukan karena huruf jar. Karena tidak bisa huruf jar itu menjarkan dua kata sekaligus. Tidak bisa itu. Paling satu kata dia. Dzalika majrur. Majrur. Nah, di sini apa? Mabni dia. Mabni. Namun tetap majrur dia, tidak bisa dibuat kasrah karena mabni. Nah, lil waziri dibaca ziri karena kemasukan huruf jar. Nah, tadi al-baitu sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Lil waziri. Bentuknya apa? Jar majrur. Paham? Khabarnya jar majrur. Jadi rumah yang besar yang ada di jalan itu kepunyaan siapa? Kepunyaan menteri. Jadi ingin dikabarkan rumah itu kepunyaan siapa? Bukan di mana rumahnya, bukan. Tapi kepunyaan siapa? Milik siapa rumahnya? 5 Pak Eka. Syari'i. Bukan. Dia badal. Badal kan setelah isim syara' isim beralif lam. Badal kan? Nah, badal itu mengikuti yang sebelumnya dalam i'rabnya. Yang sebelumnya dia majrur. Berarti sebelumnya majrur. Apa yang sebelumnya? Dzalika. Kenapa dia majrur? Kenapa dia majrur? Karena kemasukan huruf jar. Cuma jarnya tidak bisa dibuat karena dia mabni di atas fathah, mabni di atas, kan dibaca dzalika, mabni di atas fathah. Namun posisinya i'rabnya majrur. Kalau misalnya dzalika dalam posisi mubtada, dia mabni tetap di atas fathah, tetap dia di atas fathah mabninya. Cuma dia sebagai apa? Ya, sebagai mubtada. Kalau sebagai mubtada marfu, posisinya marfu. Tapi mabninya tetap di atas fathah. Paham ya? Fathah. Misalnya gini. Dalikal kitabu li Muhammadin. Dzalikal kitabu li Muhammadin. Dzalika sebagai apa? Dzalikal kitabu li Muhammadin, kitab itu milik Muhammad. Dzalika sebagai apa? Mubtada. Al-kitabu? Al-kitabu badal. Khabarnya
li Muhammadin. Nah, dzalika sebagai apa? Tadi sebagai mubtada. Nah, di sini dzalika tetap dibaca dzalika, enggak dibaca dzaliku. Karena mubtada marfu, kemudian dia dibaca dengan dzaliku, enggak. Dia mabni, cuma posisinya posisi marfu karena mubtada marfu. Nah, cuma nggak bisa dibuat marfu karena dia mabni, paham ya? Karena dia mabni. Nah, alkitabu badal mengikuti yang sebelumnya. Sebelumnya berarti marfu, bukan harokat K-nya yang diikuti, bukan, tapi posisinya, posisi marfunya. Jadi nggak dibaca dalikal kitaba. Kenapa dibaca kitaba? Karena dalika fathah, enggak, posisinya, posisi dia sebagai apa dulu. Maka kita perlu tahu dulu dia sebagai apa. Nah, mubtada marfu, khabar marfu, majrur ya majrur, mudhafun ilaih majrur. Nah, paham ya? Khabarnya li Muhammadin. Jadi dia alkitabu tidak dibaca alkitabi. Tapi asy-syari'i dibaca syari'i. Kenapa? Tetap dia mengikuti yang sebelumnya. Sebelumnya majrur. Di sini dalika marfu. Paham? Paham ya, paham. Mana tadi ya? Udah dibaca nomor 5. Baca. As-sariru alladzi fi ghurfati Khalidin maksur. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang di dalam kamar Khalid patah. Ranjang yang ada di dalam kamar Khalid, kamarnya si Khalid itu patah. Nah, Pak Eka, as-sariru sebagai alladzi itu apa namanya? Isim mausul. Nah, fi ghurfati Khalidin. Khalidin kenapa dibaca kasroh? Kenapa majrur dia? Bukan, dia nggak bisa mengikuti sebelumnya. Dia bukan naat, dia bukan badal, dia bukan atof. Nah, apa dia? Udah kita pelajari. Enggak, kenapa? Bukan masalah nama orangnya. Kenapa bacanya betul tuh. Ghurfati Khalidin betul. Nah, berarti kalau dibaca Khalidin, yang dibaca kasroh itu kan ada dua kemungkinan. Isim yang dibaca kasroh itu majrur ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama masuk huruf jar. Kemungkinan yang kedua mudhaf ilaih. Nah, jadi kalau Pak Eka jawab Khalidin karena kemasukan huruf jar, nggak bisa karena yang kemasukan huruf jar itu ghurfah, bukan? Jadi Khalidin sebagai mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Ghurfati. Ghurfati kenapa dibaca kasroh? Ya, Khalidin dan dia mudhaf, Khalidin mudhafun. Nah, paham ya? Maksurun sebagai khabar. Maksurun sebagai khabar. Nah. Dan untuk perhatikan nih. Untuk perhatikan ya. Yang datang setelah isim mausul namanya ya silah mausul. Bukan silah bahasa Aceh ya, silah. Abdullah namanya dipanggil silah. Silah mausul. Apa itu silah mausul? Yang datang setelah isim mausul, yang gampangnya itu. Setelah isim mausul itu silah mausul. Dan silah mausul ada beberapa model. Model yang pertama ya
bentuk atau model. Model yang pertama berbentuk jar majrur. Berbentuk jar majrur. Ada yang kedua, bentuk dzaraf dan berbentuk dzaraf dan mudhafun ilaih. Bentuk yang ketiga, jumlah ismiyah atau dalam kurung mubtada khabar. Ada nanti yang keempat, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini sampai jam berapa kita belajar? Hah? Sampai 8:30 atau sampai selesai bab ini nih? Sebelum bab 10. Gimana? Selesai bab ini aja biar fokusnya ini ya, biar fokus ya. Biar nggak pecah ya. Pecah. Jadi yang setelah isim mausul namanya apa? Silah mausul. Yang memiliki keterkaitan dengan isim mausul. Silah mausul. Jadi yang model bentuk silah mausul ada jar majrur, ada dzaraf, ada jumlah ismiyah atau mubtada khabar, kemudian ada jumlah fi'liyah. Nah, di sini kita lihat nih. Antum perhatikan yang setelah isim mausul. Jangan yang sebelumnya, bukan ya. Yang kita lihat yang setelah isim mausul. Di sini yang nomor 1 antum jawab ya. Yang tahu jawab ya. Yang nomor pertama setelah isim mausul itu jumlah apa? Bentuk apa itu? Jumlah fi'liyah maksudnya apa? Kalimat yang terdiri dari fi'il atau fa'il, benar. Jadi yang pertama itu setelah silah mausulnya berbentuk apa? Jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdir huwa, kembali ke thalib. Nah, yang nomor 2 silah mausulnya berbentuk jar majrur. Nah, yang nomor 3 silah mausulnya berbentuk jar majrur. Yang nomor 4 silah mausulnya berbentuk jar majrur. Mana jar majrurnya? Fidzalika. Syari'inya apa? Syari'inya apa tadi? Badal. Nah, yang nomor 5 silah mausulnya berbentuk jar fi ghurfati. Khalidinnya mudhafun. Ya. Paham ya? Nah, itu silah mausul. Jadi setiap yang datang setelah isim mausul itu enggak keluar dari yang 4 ini. Tidak keluar dari jar majrur atau dzaraf atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kalau yang dzaraf di sini enggak ada. Tapi sebelumnya mungkin ada yang sebelumnya ya. Atau nanti setelahnya. Nah, jadi ini udah kecoret nih. Baitun jadidun, rumah yang baru. Baitun man'ud, jadidunnya na'at. Kalau dalam penulisan, dalam susunan, man'ud baru na'at. Ingat ya, dalam penulisan, man'ud baru na'at. Karena lebih dulu, man'udnya baru na'at. Nah, tapi dalam praktek, maksudnya apa? Praktek baca kitab. Yang disebut man'ud dulu atau na'at? Yang disebut na'at. Jangan disebut man'ud. Paham ya? Kalau dalam susunan, man'ud baru na'at. Tapi kalau dalam praktek, sebut na'at dulu, baru nanti man'udnya mana, baru kembali ke belakang. Nah, paham? Jangan disebut man'ud baru na'at.
Nah, nggak bisa disebut man'ut. Harus sebut dulu naatnya. Harus sebut nah. Beda dengan mubtada khabar. Nggak, sebut dulu mubtada baru khabar. Jangan khabar baru nanti kembali ke belakang mubtada, nggak ada. Ya. Atau mudhaf ilaih. Sebut mudhaf dulu baru jangan mudhaf ilaih sebut dulu baru nanti mudhafnya. Yang ini beda. Naat man'ut, naat kembali ke belakang man'ut. Al-kalimatul jadidah. Ini saya cepat nggak ngomongnya? Nggak ya? Iya. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Yang pertama, al-maktabatu. Maktabatu, perpustakaan. Meja itu maktabu. Maktabu atau tawilah. Tawilah. Bukan tawilah, tapi tawilah. Tawanya panjang. Makanya qurratu tawilah itu tenis meja. Qurratu tawilah tenis meja, bukan bola panjang, bukan. Tenis meja. Tawilah maksudnya meja guru itu, meja panjang, meja besar itu namanya tawilah. Kalau yang kecil-kecil itu maktab. Ya. Al-an ini apa namanya? Dzaraf dia. Dzaraf. Nah, dzaraf ada dua, zaman, makan. Tempat dan waktu. Ini apa? Zaman, makan. Zaman, waktu. Al-mirwahatu. Mirwahah. Kipas angin. Ya, kipas angin. Mirwahatu mu'anats mudzakkar. Tandanya ta, atau nanti di sini ta marbutoh ini terkadang juga disebut dengan ta ta'nits. Ta ta'nits. Dia ta ta'nits, ta mu'annats. Ada juga ta ta'nits nanti dalam fiil, kata kerja. Al-mustawsafu. Klinik. Nah, ini mustawsafu. Kalau mustashfa itu muqaddarah, alif maksurah. Kalau ini dhahirah. Al-madrasatu ats-tsanawiyah. Madrasah tsanawiyah itu SMA. SMA. Ya. Kalau MTS mutawassithah. Tapi kita di sini tsanawiyah itu MTS. Aliyah itu aliyah. Tsanawiyah maksudnya apa? Aliyah. Bukan SMP. SMP mutawassithah. Yang di bawahnya lagi apa? Ibtidaiyah. Kalau SD apa? Ibtidaiyah juga SD. Karena kan dia dari awal. Tetap nggak ada kata yang lain. Ya. Nggak bisa juga kita sebut isdi kan? Isdi. Ya. Tapi ibtidaiyah. Ibtida permulaan. Makanya isim yang di awal kalimat namanya apa? Mubtada, ibtida. Ibtidaiyah permulaan. Al-waziru menteri. Syahirun terkenal. Hadun tajam. Pisau, asikinu hadun jiddan. Nah, Masya Allah. Kita cukupkan dulu. Ya. Jadi sedikit lagi saya ulangi yang tadi, setelah isim mausul apa namanya? Setelah isim mausul apa namanya? Silah mausul. Apa namanya silah mausul? Itu ada kaitan, sesuatu yang ada kaitan dengan isim mausul. Istilah mausul ada berapa? Ada 4. Bentuknya ada yang pertama jar majrur, kedua dzaraf, ketiga jumlah ismiyah, keempat jumlah fi'liyah. Dan artinya tidak ada yang keluar dari 4 ini. Ya, setiap antum lihat setelah isim mausul itu pasti nggak keluar dari 4 ini. Imma dia jar majrur, atau dzaraf, atau jumlah ismiyah, mubtada, khabar, atau jumlah fi'liyah. Yang selain ini nggak ada. Wallahu alam yang saya tahu ya, nggak ada. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada, ditutup ya. Nah, ini insya Allah ini pelajaran baru nanti ini. Huruf itu kepada saya masukkan ya, jadi dari semisal ini
Di mana? huruf jar kan? Hah? Jar kan isim syarat. Jalika. Setiap huruf itu boleh masuk ke isim itu, isim yang mabni. Setiap huruf. Kan mabni bukan jalika. Huruf jar termasuk mabni. Mabni. Sim. Dia tidak mengubah mabni itu kan. Posisinya tetap mengikuti huruf itu. Iya. Nanti ke depannya yang di apa? Eropa apa yang jalika itu atau hurufnya? Maksudnya? Kayak syari ini kan kita kalau ini Eropa apa kembali ke finya atau ke jalikanya? Kedalikanya, bukan ke fi-nya, kedalika. Dalika syari'i kan majrur. Dia kembali ke yang sebelumnya. Dalika. Nah, dalika di sini kan majrur dengan kemasukan huruf jar. Nah, cuma di sini tidak bisa dibuat kasroh walaupun ada huruf jar. Kenapa? Karena dia mabni. Tapi maksudnya syari'nya itu dia tetap diterjemahkan di Eropa ke ya, tidak mesti mabni isyarah, maksudnya dengan isyarah yang tetap, dengan isim isyarah yang di Eropa. nanti kita yang pertama kita i'rab, kita sebutkan posisi dia yang asli dulu. Dia mabni di atas fathah. Majrur, dia posisinya kedudukannya majrur. Cuma dia mabni. Kita sebutkan dulu mabni di atas apa dulu. Kita sebutkan dulu mabninya. Kalau tilka misalnya, mabni. Ketika kita i'rab, kita sebutkan dulu mabninya dia di atas apa. Hadhihi. Misalnya nanti sebagai apa dia? Sebagai majrur atau sebagai mubtada atau sebagai khabar misalnya ya. Ketika kita i'rab, kalau yang lengkap ya, i'rab lengkap. Kita sebutkan dulu mabninya di atas apa? Hadhihi. Akhirnya apa dia? Kasroh. Mabni alal kasri. Mabni di atas kasroh. Cuma dia posisinya dalam kedudukan nanti sebagai apa? Ya dilihat dalam kalimat. Apa dia mubtada? Marfu berarti. Ya, marfu. Atau nanti bisa lebih dalam lagi fi mahalli raf'in. Menduduki posisi marfu. Istilah baru nih, fi mahalli raf'in atau fi mahalli jarrin atau yang semisalnya. Ya, sebutkan dulu i'rab kata yang mabni tersebut. Akhirnya apa? Sebutkan dulu, baru urusan posisi itu setelahnya. Posisi apa dia marfu, majrur, ya. Paham kan? Kurang lebih lah. Itu nanti sekarang mungkin belum paham, tapi begitu kita belajar lagi kan sering diulang tuh. Nah, sama ikhwan juga yang sudah bisa sekarang, sudah bisa kedudukan, sudah tahu dari awal juga gitu. Pas pertama belajar juga bingung. Tapi begitu belajar nggak pernah libur misalnya ya. Kalau nggak paham dia tanya, itu lama-lama bisa itu. Nah, makanya usahakan jangan libur. Kalau misalnya libur, ya berusaha untuk bertanya ke ustadz atau teman atau lihat. Usahakan pelajaran ini jangan putus. Usahakan. Nah gitu. Biar mudah untuk mempelajari yang setelahnya. Mungkin antum sekarang nih sebagian ada yang bingung kan? Bingung. Tapi nanti insya Allah semua bisa. Nah, sampai bisa baca kitab, kita tanya ini sebagai apa, langsung bisa jawab. Oh ini mubtada, oh ini mudhafun ilaih, ini mu'rab, ini mabni. Bisa. Sekarang mungkin ya belum bisa untuk menyebutkan, tapi insya Allah berapa tahun lagi. Ya. Memang sabar ya. Jadi nggak antum harapkan besok atau lusa udah bisa, nggak juga. Ini bahasa Arab. Kecuali antum baca Quran. Hah? Iya, maksudnya tergantung kan. Maksudnya begini, tergantung jam belajarnya. Kalau Ana dulu jam belajarnya seminggu 3 kali, kalau kita seminggu, menurut jam belajar kita masuk. Kalaupun misalnya kalau ditambah, Ana pun nggak bisa lagi. Ya bisanya hari ini, malam ini, nggak bisa tambah hari malam lain. Nggak bisa, karena Ana
Ngajar juga di yang menurut kita masuknya. Anak pondok, kenapa bisa bulan bisa? Itu pun ada anak pondok yang sampai 3 tahun keluar pondok nggak bisa. Mungkin cara belajar dia yang salah. Misalkan kita biasanya setiap kayak ini ada tugas, ada berapa 20. Nah, dia lihat nanti saya giliran bangku ke-15. Nah, yang 15 dia fokus. Dia fokus yang 15, ditanya sama temannya, ini artinya apa? Kalau ditanya yang nomor 15, kalau ditanya misalnya giliran yang 16, itu anak-anak lihat emang yang teman sekelas sana, orang Aceh juga. Cara belajarnya. Sampai keluar nggak bisa. Nggak, maksudnya setiap misalnya antum terserah mau nomor berapa. Tetap walaupun antum belum gilirannya, dari 1 tetap antum perhatikan yang 1. Itu bisa itu, Pak. Jangan model yang kayak tadi, itu salah cara belajarnya. Atau 5 tahun belajar, 10 tahun nggak bisa. Udah itu tanya ke orang lagi. Mending dia ini sendiri, cari sendiri. Ini tanya ke orang. Ini apa? Jangan. Tanya itu ke ustadz. Yang utama. Kalau nggak ada ustadz, baru tanya ke teman. Jangan tanya ke teman pas lagi ada tugas. Jangan. Ya? Jadi jangan belajar yang model sebutkan tadi, jangan salah belajarnya. Atau 5 tahun itu keluar pun nggak bisa. Akhirnya futur mau ngaji nggak bisa, mau baca nggak bisa, kitab udah dibeli, kasihan, habis berapa juta, akhirnya futur balik lagi, ngeband lagi. Sebelumnya dia apa misalnya, pecandu maksiat, balik lagi maksiatnya, karena futur. Nah, tapi kalau kita bisa, kita fokus baca kitab, insya Allah. Udah ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.